Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kelulusan seleksi P3K 2024 sudah sedang berlangsung. Mulai tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, seluruh instansi sudah harus mengumumkan kelulusan P3K 2024. Di dalam pengumuman tersebut, pasti ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Bagaimana yang tidak lolos? Hari ini kabar gembira dari Menpan RB, di mana Menpan RB Rini Widiantini menjamin semua tenaga honorer. Hal ini beliau lakukan melalui instruksi ke instansi daerah. Instruksi seperti apa? Mari kita lihat bersama. Instruksi tersebut dilakukan oleh Menpan RB melalui surat edaran tertanggal 12 Desember 2024. Ini suratnya ada 2 halaman. Ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Kita akan perbesar supaya bisa kita baca. Surat edaran Menpan RB nomor B5993 tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024. Dengan sifat sangat segera. Ini sangat segera berarti urgent. Hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di seluruh Indonesia. Ini ditandatangani oleh Menpan RB secara elektronik Rini Widiantini. Dan di sini ada tembusan ke Menteri Keuangan, Mendagri, Kepala BKN, dan Kepala BPKP. Artinya BPK mengawasi keuangan negara ataupun keuangan daerah. Apa isi daripada instruksi melalui surat edaran ini? Mari kita lihat. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala BKN tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan P3K 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. 3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. 4. Yang paling kita perhatikan di sini adalah poin 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah. Kita lihat apa yang diinstruksikan di poin 4 ini. A. Tetap menganggarkan gaji. Saya ulangi, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Apa artinya ini? Menpan RB menginstruksikan kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota, dan kementerian lembaga agar tetap menganggarkan gaji honorer pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. B. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan,
Gawe non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Poin B ini menginstruksikan pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan harus diangkat menjadi P3K paruh waktu, bupati, gubernur, wali kota, menteri harus menyediakan anggaran. Ini instruksi yang sangat bagus yang menjamin kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Instruksi ketiga, C. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B. Ini angka 4 huruf B ini penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Artinya poin C ini, tenaga non-ASN yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka belanjanya bisa disediakan di luar belanja pegawai. Maksudnya di sini, supaya jangan tersandung daerah masalah persentase belanja pegawai. Karena 30% dari APBD maksimal yang dibelanjakan untuk pegawai. Kalau melebihi itu akan kena penalti daerah. Maka Kemenpan RB menginstruksikan boleh dilakukan penganggarannya di luar belanja pegawai. Artinya penggajiannya bisa dilakukan melalui belanja barang dan jasa. Penggajian honorarium di pengadaan barang dan jasa maka akan mengikuti keputusan Menteri Keuangan tentang besaran gajinya tersebut. Tetapi sudah menjadi komit pemerintah tidak bisa mengurangi gaji ataupun pendapatan tenaga honorer. Ketiga poin inilah menjadi jaminan untuk para tenaga honorer, baik P3K penuh waktu, juga P3K paruh waktu. Kita dapat simpulkan surat edaran ini ada 2. Pertama, kepala daerah harus menyiapkan anggaran untuk gaji honorer yang diangkat menjadi P3K tahun 2025. Artinya yang masuk formasi sesuai yang diusulkan oleh daerah dan anggarannya masuk di belanja pegawai. P3K yang dinyatakan lulus, maka gajinya akan masuk di anggaran belanja pegawai di APBD masing-masing. Yang kedua, kepala daerah harus menyiapkan anggaran untuk gaji honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025 dan dimasukkan di luar belanja pegawai. Jadi boleh dimasukkan di belanja barang dan jasa. Sedangkan gaji untuk P3K penuh waktu harus tertata di belanja pegawai APBD. P3K penuh waktu masuk dalam belanja pegawai, sedangkan P3K paruh waktu masuk di belanja pengadaan barang dan jasa atau di luar belanja pegawai. Inilah yang menjadi jaminan Menpan RB untuk seluruh tenaga honorer. Di tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 akan diumumkan kelulusan P3K. Selamat bagi yang lulus, selamat juga bagi yang tidak lulus karena Anda tetap dijamin oleh pemerintah. Hal ini dikuatkan melalui surat edaran instruksi Menpan RB tertanggal 12 Desember 2024. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.